si Barry Allen ini pada saat ini itu sedang terjebak di salah satu universe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Hey guys, welcome to Daily Screen. Gimana, apakah kalian udah nonton film The Flash? Kalau kalian udah nonton, tentu kalian paham lah dengan konsep multiverse dari DC sekarang, karena dibuat lebih simpel dengan analogi spaghetti dari Michael Keaton gitu. Tapi kalau kalian belum terlalu ngerti, kalian datang di video yang sangat tepat, karena di video kali ini kita akan diskusi terkait dengan konsep multiverse dari DC. Tentu gue nggak sendiri, kalian akan membantu gue menjelaskan di kolom komentar terkait dengan pandangan kalian terkait multiverse DC ini gimana, apa bedanya dengan yang sebelah dan juga yang sekarang. Tapi sekarang mari kita mulai menjelaskan buat teman-teman yang bingung dengan konsep multiverse DC. Kita harus mengacu ke sebelah dulu gitu ya. Kalau di MCU, konsep multiverse mereka adalah berjalan lurus, tapi ketika ada namanya Nexus Event, ada seseorang yang melakukan hal yang tidak terduga macam-macam dengan multiverse ataupun timeline, akan tercipta timeline baru yang disebut dengan Nexus Event dan adanya varian dan membentuk multiverse lain yang bercabang-cabang. Intinya adalah multiverse dari MCU itu bercabang-cabang seperti yang disinggung oleh si Batman Keaton di film The Flash ini, karena di film katanya itu bercabang-cabang, kalau di kita enggak gitu. Intinya kayak gitu ya. Nah, kalau di MCU bercabang-cabang akhirnya semrawut, ujung-ujungnya sama juga kayak spaghetti ataupun mie gitu ya. Nah, di DC ini sebenarnya analoginya dari pasta ataupun spaghetti. Gue udah siapin gitu ya. Jadi dari pasta ini kan hanya satu sebenarnya. Jadi mereka itu, universe DC itu berjalan lurus, entah itu ada universe lain, yang jelas mereka berjalan lurus, tidak bercabang. Tapi ketika ada seseorang yang macem-macem dan bisa keluar dari jalur multiverse ini, akan terjadi sebuah persimpangan dan lahirnya timeline baru, yang akhirnya membuat mereka bersilang seperti ini, dan akhirnya bertabrakan, dan akhirnya ada salah satu universe, dan kedua universe ini justru malah patah. Yang akhirnya dari patahan ini membentuk realitas baru, di mana kalau kita lihat dari film, Barry Allen secara tidak sengaja dengan konsep Chronoballs-nya itu membentuk timeline baru yang bukan hanya mengubah masa depan saja, yang bayangannya kayak gitu kan, pengen menyelamatin ibunya, ingin mengubah masa depan, tapi justru masa lalu ikut berubah. Bahkan sebelum itu semua terjadi, dari Barry Allen-nya masih bayi sampai ke sekarang di momen kejadian ibunya Nora Allen meninggal, itu sudah diubah dari awal, karena itu sudah terbentuk sebuah timeline baru yang bertabrakan tadi kan, hasil persilangan yang patah tadi guys, yang membuat semuanya berbeda. Makanya setiap Barry Allen datang ke setiap universe, Bruce Wayne, Batman-nya beda, Superman-nya beda. Khusus dengan di film ini kan hanya fokusnya di satu semesta alternatif saja, masih banyak sebenarnya semesta alternatif lain. Makanya ada banyak sekali Superman yang berbeda. Itu adalah semesta alternatif yang kemungkinan besar itu dilahirkan akibat apa yang dilakukan oleh Barry Allen di film ini. Gue nggak tahu apakah tadinya memang dari multiverse di situ udah ada multiverse lain sebelum film The Flash ini ngomongin soal filmnya ya, atau justru gue lebih yakin bahwa semua itu terbentuk akibat apa yang dilakukan Barry Allen, sehingga dia kembali ke tahun 2013, detik-detik kematian dari orang tuanya, akhirnya membentuk banyak sekali semesta alternatif yang bertabrakan, yang kita lihat menjelang ke akhir-akhir film. Si Dark Flash sendiri sebagai main villain kan mendorong Barry Allen ke semesta alternatif khusus untuk melahirkan si dirinya itu sendiri. Jadi dia ini udah bisa melihat masa depan, dan itu bahayanya gitu guys. Pada intinya adalah ini agak ruwet sebenarnya. Memang yang dijelaskan oleh Batman Keaton itu sederhana banget, karena kalau orang pergi macam-macam dengan multiverse akan membentuk patahan bertabrakan multiverse ini, yang akhirnya si orang tersebut sesusah payah apapun dia melakukan perubahan dari semesta alternatif ini, ujungnya pun tetap sama karena sudah ditakdirkan seperti itu. Sama kayak penggambaran ketika si Barry Allen ini mencoba untuk menyelamatkan Supergirl dan juga Batman di pertarungan melawan Zod. Itu kan takdirnya mereka meninggal. Tapi ketika berputar berulang kali semuanya tetap meninggal. Itulah konsep yang dihadirkan oleh multiverse dari DC. Meskipun kita bersusah payah untuk mengubah timeline utama, tapi kalau itu sudah harus terjadi maka tetap akan terjadi. Justru
yang terjadi akibat dari semua mengubah itu adalah membentuk semesta lain, alternatif lain, membuat dunia ini semakin kacau gitu ya. Intinya adalah dengan Barry Allen mengacaukan timeline ini akhirnya membentuk banyak sekali timeline-timeline baru yang akibatnya membuat timeline dari DC ini bertumpuk-tumpuk dan membentuk awal dan akhirnya masing-masing, yang terjadilah seperti mie ini guys. Jadi kusut kayak gitu. Jadi pada intinya si Barry Allen ini pada saat ini itu sedang terjebak di salah satu universe, semesta alternatif, yang kita lihat di ending dari The Flash yang membuat dia tidak bisa kembali ke semesta utama seperti yang kita lihat di awal film, dimana kan sebenarnya semesta dari Barry Allen itu kan adalah semesta dari Justice League ataupun Snyderverse yang kita lihat, dan sekarang posisinya Barry Allen lagi terjebak di semesta yang berbeda, yang membuat satu-satunya alasan kenapa dia nantinya nggak bisa hadir di semestanya James Gunn. Jadi pada saat ini kita akan melihat bahwa usaha Barry Allen untuk kembali ke semesta utama itu sangat susah karena sudah terbentuknya timeline alternatif yang terlalu banyak, yang membuatnya semakin kusut, yang membuat Barry Allen pusing sendiri gitu lah. Pada endingnya mungkin kalau film The Flash ini berhasil, kita akan melihat bagaimana nasib dari Barry Allen, apakah dia bisa kembali dengan cepat atau justru dia akan menemukan kepusingan itu sendiri gitu ya, terutama dengan Bruce Wayne yang berbeda-beda ini. Kenapa bisa berbeda-beda gitu ya? Kalau kalian mau melihat contoh nyatanya tabrakan timeline baru yang dibuat oleh Barry Allen ini adalah di ending ketika si Barry Allen, Dark Flash, dan juga si Barry Allen muda ini kan ada di Chronoballs. Di sana kita melihat bagaimana universe dari Superman Nicolas Cage dan juga Superman dari Christopher Reeve gitu ya kalau nggak salah ya, itu kan bertabrakan, hancur. Nah itulah yang terjadi kalau yang bisa melakukan perjalanan multiverse-nya macam-macam dengan multiverse yang akhirnya membuat semesta ini makin bertabrakan dan hancur dan hilang lebur gitu. Dan patahan ini akan membentuk alternatif lagi yang membuat multiverse makin kacau dan sang penjelajah multiverse-nya akan semakin sulit untuk pulang ke semesta utama. Dan itu sebenarnya apa yang dijelaskan di film ini kan sebenarnya ribet banget, tapi kenapa ketika kita nonton film ini kita agak jadi lebih mudah mengerti gitu ya dengan konsepnya, karena dengan analogi spaghetti ini jadi kita sangat paham gitu ya. Dan di ending di sini kita melihat bagaimana Barry Allen akan ketemu dengan Bruce Wayne yang berbeda-beda, dimana di ending film The Flash kita udah sangat yakin kalau The Flash sudah berhasil kembali ke semesta utama, dan bentuk dari gambarnya pun sama, kamarnya sama, pacarnya Iris West pun sama, tapi ternyata Bruce Wayne-nya adalah George Clooney yang justru adalah Bruce Wayne yang hadir pertama kali di film Batman and Robin 1997. Tapi ingatan dari Bruce Wayne sangat sama dengan Bruce Wayne versi Ben Affleck, dan itu mesti menjadi pertanyaan besar. Dan itulah akibatnya si Barry Allen terlalu banyak main-main dengan semesta alternatif yang membuat dia kebingungan sendiri. Tapi gue yakin bahwa di universe yang didatangi si Barry Allen di akhir film itu masih ada The Flash-nya sendiri. Entah itu Barry Allen tidak punya kekuatan atau apa, tapi intinya jelas kalau karena Bruce Wayne versi George Clooney kan tahu bahwa sangat kenal dengan Barry Allen, pasti ada The Flash-nya sendiri yang sangat mirip dengan The Flash yang ada di semesta utama kita. Jadi pusing banget sih sebenarnya, tapi entah ketika kita nonton film ini jadi dibuat lebih simpel penjelasan dari multiverse tersebut. Tapi kalau kalian dalamin lagi, kayak gue mempelajari multiverse-nya sekarang, itu agak ribet sendiri, apalagi dengan konsep spaghetti ataupun Indomie tadi yang kusut. Makin ruwet. Sekarang intinya adalah nasib multiverse dari DC itu makin bercabang-cabang-cabang. Nggak tahu nanti universe dari James Gunn nanti yang dia disebut, yang dimulai dengan film Superman Legacy ini, gimana konsep multiverse mereka, yang akhirnya kalau gue gambarin sih pada akhirnya dari DC Universe ini akan mempertemukan setiap universe. Pada akhirnya nanti di akhir dari 10 tahunan Project James Gunn, kita akan diperlihatkan bagaimana semuanya bersatu untuk melawan sang villain utama. Tapi pada intinya The Flash adalah gambaran konsep multiverse DC yang sangat sempurna menurut gue, bagaimana mereka menggambarkannya jadi terlihat lebih nyata, jadi terlihat lebih menantang di sini, karena di sini ruwet banget guys. Tapi karena film The Flash dibawa dengan konsep komedi, jadi
ya santai-santai aja penonton yang mungkin penonton awam pun oh gitu ya. Tapi kalau dipikirin lagi agak ruwet sih jujur untuk konsep multiverse tersebut guys. Dan yap, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib Barry Allen setelah film The Flash ini. Jadi intinya selama si Barry Allen ini tidak kehilangan kekuatan seperti yang terjadi di film The Flash ini, tentu dia masih bisa untuk berlari dan membentuk Chronoballs yang membuat dia bisa mencari semesta utama. Tapi karena ini udah ngebentuk kayak spaghetti dan juga kayak ruwetan Indomie kayak gini, tentu itu akan sangat sulit menemukan semesta utama karena semesta utamanya ada di antara dalam spaghetti konsep kayak gini guys. Jadi yang akan sangat sulit, dan gue bener-bener penasaran, gue pengen banget dong ngeliat bagaimana kisah dari Barry Allen selanjutnya. Semoga film dari The Flash ini mungkin berhasil gitu ya, dan dari Warner Bros dan juga DC akan membuatkan film lanjutan dari kisah dari The Flash ini. So, kita tunggu saja. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video singkat ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, atau kalian punya konsep dan juga penjelasan yang lebih ringan dan lebih mudah dipahami, bantu gue untuk jelaskan di kolom komentar di bawah bagaimana pandangan kalian terkait dengan multiverse dari DC Universe saat ini.